Halo semuanya, di akhir tahun 2024 sampai sekarang sedang ramai berita tentang aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Puger, Kabupaten Jember itu. Video ini aku buat nggak hanya semata-mata untuk memberikan edukasi atau informasi kepada masyarakat yang mungkin belum tahu tentang kasus ini, tetapi juga memberikan informasi kepada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah sampai sekarang belum memahami isi hati masyarakat terkait resistensi ini tuh karena apa, begitu. Dan maka dari itu, video ini aku akan memberikan paparan secara ringkas tapi detail terkait kenapa sebenarnya protes ini terjadi dan apa dampaknya bagi mereka. Oke. Baik, selamat menonton teman-teman. Saya Imran Hanif. Selamat datang di video perdana Distopia Indonesia. Oke, nah jadi teman-teman, ketika kita melihat berita beberapa waktu yang lalu, tanggal 8 Januari 2025 misalnya, puluhan warga dari Kecamatan Puger, Kencong, Gobomas, Jombang, aksi unjuk rasa di sepanjang Jalan Raya Jember Lumajang, Kecamatan Kencong itu. Nah, massa menggelar aksi unjuk rasa sebagai protes atas maraknya truk-truk besar atau truk odol yang singkatannya itu overdimension overload yang membuat jalan itu rusak. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kenapa sih jalan itu bisa rusak ya? Nah, karena ada dua hal sebenarnya teman-teman. Yang pertama, kita tahu bahwasannya akhir-akhir ini Kabupaten Jember itu sering sekali dilanda musim hujan. Saat udah masuknya musim hujan maksudnya ya. Nah, jadi musim hujan inilah yang membuat jalan rusak. Karena apa? Karena kebanyakan jalan itu nggak punya sistem drainase. Dan di sisi lain, bahan material jalan raya itu kebanyakan berasal dari materi yang mudah larut air. Seperti batu kerikil, pasir, ya kan. Nah, jadi itu harus segera dialirkan supaya nggak tergenang. Kalau air itu tergenang di jalan, di aspal, ya jalan itu bisa berlubang, begitu. Nah, kemudian yang kedua, karena ada truk besar tadi, atau truk odol yang beraktivitas setiap hari di kawasan Puger itu. Kalau kita melihat dan kita membaca pernyataan pengamat transportasi Bapak Joko Setijowarno mengatakan bahwa aktivitas truk odol ini harus dihentikan. Percuma juga dikasih anggaran ya kan kalau bangun jalan truk odol ini masih beroperasi begitu. Ya, itu bukannya sama aja seperti pemborosan anggaran negara ya kan. Nah, karena selain membuat jalan rusak tadi, ya kan, truk-truk odol yang masih beroperasi di Puger itu, dia juga suka parkir sembarangan di pinggir jalan, di ruas-ruas jalan. Akibatnya apa? Akibatnya kendaraan juga sering menjadi kecelakaan di sana. Sering terjadi kecelakaan di sana. Misalnya, kita lihat kemarin ada berita tanggal 10 Januari 2025, kecelakaan akibat truk parkir di ruas jalan. Nah, di sini saya juga mengutip video dari Puger Melawan, itu Instagram Puger Melawan yang memaparkan adanya kecelakaan sepeda motor akibat truk-truk yang parkir di ruas jalan itu. Begitu. Nah, kemudian pertanyaan sekarang, ini truk datangnya dari mana sih gitu? Truk ini datangnya dari PT Imasco Asia. Puger pagi ini membara, warga belum ada jalan utama menuju Puger. Permasalahan saat ini masih dilakukan negosiasi dengan pemerintah dan pihak keamanan. Kalau teman-teman baca websitenya ya, PT Imasco Asiatik itu, dia itu sebuah perusahaan manufaktur semen yang berdiri di bawah naungan Hongxi Group dari Tiongkok gitu. Yang beroperasi di Desa Puger, ya kan? Puger Wetan maksudnya, di Kabupaten Jember itu.
Nah, perusahaan ini tuh berdiri bulan Mei 2020 dengan produksinya 3 juta ton semen per tahun gitu. Dan mereka juga berencana, kalau saya baca di websitenya itu, berencana bakal mengekspansi perusahaan ini ke Aceh, ke Kalimantan Timur, dan juga ke NTT. Dan kok di Puger sendiri itu, mereka, perusahaan ini, menambang sebuah bukit atau gunung yang namanya Gunung Sadeng itu. Untuk dijadikan apa? Dijadikan semen dengan merek semen Singa Merah. Wah, namanya keren banget ya. Kalau kita lihat semennya itu ada logonya warna merah, lingkaran, ada semen, ada singa maksudnya di situ ya kan, ada singa warna merah gitu. Ya itu produknya. Oke, kita kembali lagi ke case-nya yang di Puger tadi ya. Nah, saya juga pernah meneliti itu kasus ini bersama teman-teman saya dari geografi. Tentang analisis alih fungsi lahan yang dilakukan oleh PT Imasco Asiatik tahun 2023, 2 tahun yang lalu ya. Nah, kita menemukan data bahwasannya alih fungsi lahan atau eksploitasi Gunung Sadeng yang dilakukan oleh PT Imasco Asiatik itu juga berdampak banget sama lingkungan sekitar teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ke sana, ya kan, ke Gunung Sadeng, di sekitarnya itu ada sawah gitu ya. Jadi bayangkan ada petani di sana. Pada waktu itu saya juga mewawancara petani. Dia mengatakan produktivitas pertanian akibat penambangan juga terus berkurang. Penghasilan mereka semakin tidak menetap itu. Ini sangat-sangat berdampak, teman-teman. Bayangkan di samping tambang itu ada sawah. Bayangkan teman-teman, ini juga menjadi problem ya. Kemudian selain itu, saya juga melakukan wawancara sama kepala desanya. Waktu itu saya menelitinya di Desa Grendeng. Di Desa Grendeng di Kecamatan Puger. Di Desa Grendeng itu deket banget sama Gunung Sadeng ini. Kepala desanya mengatakan gimana? Coba. Dia mengatakan begini, teman-teman. Saya sudah menyurati pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, tapi tetap gak digubris, Mas. Gitu. Kepala desa, saya pun gak bisa apa-apa pada akhirnya. Warga ya juga sering nih ngelakuin demo, tapi ya ujung-ujungnya belum ada respon sampai sekarang. Oh, wow, itu menyedihkan sekali ya mendengar apa yang disampaikan kepala desa. Itu yang saya rasakan. Pada waktu saya meneliti, saya langsung terenyuh di sini. Saya langsung merasakan kesedihan mereka. It's a heartbreaking begitu. Nah, kemudian gimana sih respon dari PT Imasco terkait hal tersebut gitu ya? Nah, Humas Imasco Asiatik, Bapak Ribut Budiono mengatakan, loh, kita sudah membantu masyarakat kok. Kita udah bayar pajak, menggelontorkan bantuan pendidikan, kesehatan setiap 6 bulan sekali. Dan juga kita ada divisi CSR yang membantu masyarakat Puger di situ. Nah, kemudian pemerintah misalkan gimana? Nah, Komisi C DPRD Kabupaten Jember mengatakan bahwa kita perlu ada desakan. Kita perlu mendesak untuk memperbaiki jalan rusak itu, begitu. Nah, tapi teman-teman, melihat dua pernyataan tadi, ada hal menggelitik dari diri saya untuk melihat ini ada paradoks kebahagiaan di situ. Well, kalau kita melihat paradox of happiness ya, sebenarnya maknanya itu adalah fenomena yang terjadi ketika seseorang berusaha untuk bahagia, tapi justru kesejahteraannya terganggu itu. Nah, untuk melihat hal ini, aku bakal pakai teori tentang utilitarianisme itu. Nah, dalam buku Political Philosophy yang ditulis sama Jonathan Wolff begitu ya, di situ beliau mengatakan bahwa gagasan fundamental utilitarianisme adalah tindakan yang benar dengan membawa utilitas. Utilitas ini maknanya adalah kebahagiaan, bisa kesenangan, kepuasan atas segala keinginan yang pengen kita dapetin begitu. Nah ya, secara bahasa kasarnya, kita menuntut seseorang untuk melakukan tindakan yang menghasilkan kebahagiaan lebih besar di dunia dengan menghasilkan ketidakbahagiaan yang lebih kecil daripada tindakan-tindakan yang lain itu. Nah, pernyataan yang ditulis oleh Jonathan Wolff dalam bukunya tadi, itu juga linear sama apa yang disampaikan oleh John Stuart Mill. Dengan
adagiumnya yang mengatakan bahwa the greatest happiness principle itu. Nah, jadi kata Mill, kebahagiaan umum itu merupakan jumlah total dari kebahagiaan semua orang yang perlu diusahakan untuk diwujudkan bersama-sama. Nah, jadi John Stuart Mill mengatakan perlu adanya kebahagiaan secara kualitatif, bukan kebahagiaan secara kuantitatif itu. Nah, kemudian untuk aplikasi teori ini bagaimana? Kita bisa melihat menggunakan perumpamaan kereta api. Ada kereta api melaju dengan cepat di situ. Kemudian ada 2 cabang rel. Rel pertama ada 1 orang yang terikat di atas rel itu. Kemudian yang kedua ada 5 orang yang terikat di atas rel. Kereta itu melaju dengan cepat. Ketika kita melihat atau kita menganalisis menggunakan teori tersebut mengatakan kita perlu memaksimalkan kebutuhan banyak orang. Iya kan? Oke. Berarti kereta tersebut akan mengorbankan 1 orang demi kebahagiaan 5 orang tadi, begitu. Oke. Nah, kemudian gimana kalau kita terapin itu dengan case di Puger, begitu ya kan, menggunakan teori utilitarianisme ala John Stuart Mill tadi. Nah, itu berarti bukan semata-mata memberikan bantuan saja, wah kami sudah memberikan ini, pendidikan, ekonomi, dan memperbaiki jalan rusak, but that's not the case, begitu. Karena itu bukan titik kebahagiaan dari apa yang dirasakan sama masyarakat Puger, begitu. Masyarakat Puger mengatakan kita perlu menghentikan operasi pabrik Imasco Asiatik. Meskipun mereka atau masyarakat Puger tahu bahwasanya ketika pabrik ini tutup, pasti akan ada beberapa orang yang dirugikan. Tetapi setidaknya, dengan ditutupnya operasi pabrik tadi, ini akan menjadi hal untuk mendorong kebahagiaan secara kualitatif tadi, dengan menekankan inklusivitas di samping eksklusivitas tadi. Nah, jadi, begitu ya teman-teman. Ya, video ini akan menjadi edukasi, ya kan, sekaligus kritik kepada pemerintah ya. Tapi saya mengkritik itu bukan untuk menunjukkan ketidakpedulian saya, tetapi sebagai peduli terhadap bangsa ini. Nah, karena kalau bukan dari kita ya siapa lagi kan, begitu. Oke. Ya, saya Amran Hanif, saya pamit undur diri. Kalau gitu ergo sum. Goodbye.